Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali dalam video kali ini. Kita akan membahas mengenai kewajiban belajar mengajar dan ideologi pendidikan. Nah, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Semoga melalui video kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadi bekal bagi kita di dunia maupun di akhirat. Kita akan memasuki pembahasan kewajiban belajar mengajar. Nah, yang pertama ada pengertian kewajiban. Kewajiban diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu KBBI sebagai sesuatu yang harus dipenuhi. Kewajiban ini bisa berupa kewajiban moral, kewajiban hukum, ataupun sosial. Dalam pendidikan, kewajiban ini sangat penting karena menyangkut pengembangan individu dan masyarakat. Nah, yang kedua ada kewajiban belajar. Kewajiban belajar, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan minimal 9 tahun. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Selanjutnya ada kewajiban mengajar bagi para pendidik, yaitu guru ataupun orang tua. Nah, kewajiban mengajar adalah tanggung jawab utama. Tugas ini mencakup memberikan ilmu dan membentuk karakter siswa ataupun anak agar mereka mencapai kompetensi yang diharapkan dan siap menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya ada perspektif dalam Islam. Nah, perspektif Islam menurut Imam Al-Ghazali menyebut ilmu sebagai cahaya yang membimbing kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ada juga nih menurut Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, menekankan betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang muslim. Yang kelima, ada perspektif ahli. Para ahli pendidikan modern seperti John Dewey ataupun Levi Gorsky. Nah, itu menurut John Dewey menilai bahwa pendidikan tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi juga memproses pembentuk individu agar memiliki kemampuan berpikir kritis. Sementara itu, menurut Levi Gorsky, menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar yang memungkinkan siswa berkembang secara intelektual dengan bantuan dari orang yang lebih berpengalaman. Kita akan memasuki pembahasan ideologi pendidikan. Pengertian ideologi pendidikan adalah landasan keyakinan yang membentuk sistem pendidikan di sebuah negara. Ideologi ini mencakup tujuan pendidikan, nilai-nilai yang ingin ditanamkan, dan jenis-jenis masyarakat yang ingin diwujudkan. Dengan adanya sistem ideologi, sistem pendidikan memiliki arah yang jelas dalam mencetak generasi masa depan. Nah, selanjutnya ada pentingnya ideologi pendidikan. Nah, ideologi berfungsi sebagai kompas pendidikan. Artinya, ideologi inilah yang menentukan apa saja sih materi yang diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya, dan siapa saja yang menjadi sasaran pendidikan. Tidak cuma itu, ideologi ini juga sangat terkait dengan nilai-nilai budaya dan sosial dalam masyarakat. Karena sistem pendidikan dirancang sesuai dengan identitas dan kebutuhan budaya lokal. Selanjutnya ada tantangan implementasi di era globalisasi. Implementasi ideologi pendidikan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya itu adalah pluralisme nilai. Nah, di mana keberagaman pandangan dan nilai sulit untuk disatukan dalam satu sistem pendidikan. Perkembangan teknologi juga menuntut perubahan kurikulum dan metode pelajaran yang terus-menerus. Selain itu, globalisasi budaya seringkali mengikis nilai-nilai lokal, sehingga pendidikan perlu menyeimbangkan antara nilai global dan nilai lokal. Kemudian ada peran ideologi. Nah, peran ideologi dalam pembentukan karakter. Ideologi pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik. Dengan landasan ideologi yang kuat, sistem pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Nah, ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Oke guys, untuk pembahasan kita kali ini semoga ilmu yang kita bahas bisa menjadi inspirasi dan makin bikin kita semangat buat terus belajar. Ingat, ilmu gak cuma buat dipelajari tapi juga buat dibagi. Mungkin itu saja. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kemudian hanya datangnya dari Allah dan kesalahan dari diri saya sendiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, kasih like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar gak ketinggalan nih update dari kita. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, share juga ya teman-teman kalian. See you!